Ini kita melanjutkan materi kita 2 minggu yang lalu. Ini tentang atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Secara sederhana ya, kita tahu bahwa atmosfer ini dampaknya banyak terhadap kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah ya kita memerlukan keadaan cuaca, misalnya kita memerlukan yang namanya panas matahari, entah itu sifatnya hanya untuk mengeringkan pakaian ataupun untuk membantu hasil alam. Jelas sangat kita butuhkan. Tuh, itu sudah ada link absensinya, bisa diisi, absennya bisa diisi. Di akhir nanti ini akan ada soal, ada tugas, di mana tugasnya nanti akan diisi di GCR, dan itu ada waktunya. Jadi seperti kemarin saya sengaja yang UTS saya sengaja tidak tutup cepat karena saya tahu siapa yang terlambat. Tapi setelah itu ininya saya hapus, tugasnya saya hapus. Jadi bagi yang tidak mengerjakan tepat waktu ya sudah, nilainya tidak ada. Tuh. Bagi yang tidak mengerjakan tepat waktu, nanti lihat aja nilainya. Terus ini kita berbicara dinamika atmosfer, ada susunan-susunannya nih. Ada dari ketinggian-ketinggian tertentu, di mana mulai dari troposfer, stratosfer, mesosfer, dan juga termosfer. Ini masing-masing dia mempunyai karakteristik masing-masing, mempunyai manfaat masing-masing. Kita ambil contoh nih di sini. Troposfer. Troposfer ini nggak delay kan? Delay nggak ini? Halo? Enggak, Pak. Enggak, Oke. Pak. Kalau delay dikasih tahu ya, biar bisa diinikan. Nah, jadi masing-masing lapisan ini dia mempunyai manfaat masing-masing, mempunyai fungsi masing-masing. Kita ambil contoh di lapisan troposfer. Nah, di sini terjadi segala macam bentuk cuaca. Bentuk cuaca seperti hujan, awan, dan sebagainya. Ini di sini terjadinya di troposfer. Terus ketika naik lain lagi. Ini ketinggian, lihat pesawat ketinggiannya antara troposfer dan stratosfer. Di sini juga ada balon udara. Balon udara. Ini pesawat perintis ya. Yang ini pesawat perintis. Nih, pesawat komersial. Ini nih. Pesawat tempur atau pesawat jet lain lagi ketinggiannya. Ini berada di stratosfer. Nih, di sini. Dan berada di stratosfer. Awan pun ada awan yang sifatnya lebih tinggi, ada sifatnya awan yang lebih rendah. Nah, ini ada, kalau kalian pernah lihat keadaan cuaca, mungkin di TikTok dan Instagram ya, ada polar light, atau ini bisa disebut dengan cahaya aurora. Nah, itu biasanya tidak sembarang tempat terjadi, tapi itu hanya terjadi di daerah kutub. Nih, puncak Everest ya, salah satu gunung tertinggi di dunia. Puncak Everest di sini hanya mencapai troposfer. Nih, lanjut. Ini ketinggiannya seperti ini nih. Troposfer, stratosfer,
mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nih, manfaat lapisan atmosfer bagi kehidupan. Kita coba. Nah, ini manfaatnya nih. Jadi, kalau kita berbicara manfaat lapisan tadi, ini troposfer yang paling bawah, tempat terjadinya pembentukan dan perubahan cuaca. Terus juga dia sifatnya menjaga suhu bumi. Selanjutnya stratosfer. Stratosfer di sini menyerap sinar radiasi. Bentar. Dia sifatnya menyerap radiasi ultraviolet ya, atau sinar UV dari matahari itu. Terus juga ini tadi tempat dari pesawat tempur. Jadi ketinggiannya beda. Kalau misalkan pesawat komersial atau pesawat perintis biasa, ini ketinggiannya hanya di sini, di troposfer. Tapi kalau pesawat tempur, ini sudah ketinggiannya sampai stratosfer, karena beda jalur. Biasanya di stratosfer ini untuk pesawat tempur dia agak lebih bebas rutenya. Tapi kalau ini di troposfer ini dia ada rutenya masing-masing, jadi tidak sembarangan. Kita ambil contoh saja. Kita ambil contoh dari Kaltim itu mau ke ini, ke Palangkaraya misalkan. Nah, itu tidak bisa untuk sekarang ya, itu tidak bisa langsung ke Palangkaraya. Tidak bisa langsung ke bandara Cilikriwut, itu nggak bisa. Tapi rutenya adalah dia ke Pulau Jawa dulu. Ada rutenya. Tidak bisa sembarang. Tapi kalau pesawat tempur ini bisa. Terus ini ada mesosfer, lapisan ketiga. Dia melindungi bumi dari yang namanya hujan meteor. Dari ancaman benda luar angkasa ya. Nih. Dari ancaman luar angkasa itu dia melindungi itu. Karena apa? Kalau misalkan tidak dilindungi, ya otomatis setiap hari, setiap saat pasti ada benda luar angkasa yang terkena gaya gravitasi, itu akan menghantam bumi. Tuh. Kalau kalian pernah lihat di sore hari atau subuh itu biasanya ada seperti bintang jatuh. Nah, itu adalah benda langit yang terbakar oleh lapisan ozon sehingga menimbulkan percikan api. Kalau orang biasa nyebutnya ya itu bintang jatuh. Padahal itu adalah benda luar angkasa yang terkena gaya gravitasi, jatuh ke permukaan bumi dan bergesekan dengan lapisan ozon. Terus ada termosfer. Termosfer ini nih, gunanya adalah memantulkan gelombang radio. Jadi disinilah tempat sinyal telekomunikasi yang saling menghubungi kita. Kita ambil contoh. Ini kita menggunakan sarana Zoom untuk WDR. Ini di sini gelombang radionya, atau secara sederhana kita sebut sinyalnya yang menghubungi itu di situ. Jadi tidak heran ketika misalkan cuaca tidak bersahabat dan sebagainya, maka akan terjadi gangguan untuk
kelancaran telekomunikasi manusia. Nah, kalau exosfer ini dia sudah masuk ke luar angkasa ya. Sudah masuk ke luar angkasa, makanya di sini merupakan tempat pengorbitan satelit. Nih, silakan dicatat dulu. Kalau misalkan tidak dicatat, di capture, silakan juga. Oh, sudah, kita lanjut. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke, di capture juga nggak apa-apa. Nih, ada sebuah poster yang bumi berlindung di lapisan ozon atau menyerupai payung. Nah, ini adalah pelindung utama bumi. Tapi dilihat secara sederhana, payung ini sudah rusak. Entah itu dia sifatnya oleh badai, oleh panas matahari. Ini sudah mulai kropos. Nah, ini ada pertanyaan. Cuaca dan iklim. Kira-kira apa sih perbedaan antara cuaca dan iklim? Jadi ingat ya, kalau misalkan ada pertanyaan itu, ini jawabannya. Kalau kita berbicara cuaca, cuaca itu biasanya waktunya relatif sempit, terus wilayahnya tidak luas, atau secara ini cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu di wilayah tertentu dengan waktu yang relatif sempit, terus jangka waktu yang singkat. Jadi wilayahnya sempit ya. Kita ambil contoh, biasanya di suatu daerah terjadi hujan, anggaplah di Jalan Ahmad Yani misalkan hujan. Tapi kenapa di Yatra Cinseng panas? Nah, itu adalah cuaca. Tapi beda dengan iklim. Iklim di sini merupakan rata-rata cuaca. Jadi gabungan dari cuaca tadi disebut dengan iklim. Nah, rata-rata cuaca dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya ini dilakukan dalam waktu yang lama, terus wilayahnya luas. Kita ambil contoh, ini dalam artian satu periode ya. Satu periode itu bisa 6 bulan atau bisa 1 tahun. Makanya iklim itu tidak hanya menepati wilayah atau desa tertentu, tapi wilayahnya luas. Pertanyaannya, ada yang tahu iklim Indonesia apa? Iklim Indonesia ada yang tahu? Tropis. Tropis, ya, kannya tropis tadi. Untuk iklim tropis, musimnya apa aja? Musim hujan dan kemarau. Hujan. Ya. Hujan dan kemarau ya. Jadi kita adalah yang sifatnya tropis karena kenapa? Karena kita berada di garis khatulistiwa. Kita berada di garis khatulistiwa sehingga yang ada pada kita hanya 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Beda dengan negara-negara lain yang punya 3 musim bahkan lebih. Nah, itu. Ini sudah dicatat. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, nih pembentukan iklim. Iklim itu terbentuk karena ada PPT-nya yang pertama. Delay, Pak. Delay. Oke. Stop. Nih, sudah? Masih delay? Sudah enggak, Pak? Oke. Nih,
Kalau kita berbicara iklim ya, iklim itu dapat terbentuk karena adanya yang pertama adalah rotasi bumi, rotasi dan revolusi, sehingga terjadi pergeseran semu harian dan tahunan matahari. Paham ya, pergeseran semu itu maksudnya apa? Semu itu apa maksudnya? Pergeseran semu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pergeseran semu itu maksudnya yang seperti apa? Yuk. Klik, 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 klik. Nah, pergeseran semu itu maksudnya seperti apa? Matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali. Itu siapa? Suaranya kurang jelas tuh. Febri, Pak. Ya, ulangi, Pep. Ulangi, Pep. Bentar, Pak. Bentar. Ya, pergeseran matahari. Tunggu. Suaramu gimana sih, Pep? Bentar, Pak. Kayak ini, Pak. Pergerakan matahari yang seolah-olah dari selatan ke utara. ke utara dan kembali Dari ke selatan selatan ke setiap utara, tahunnya. kembali ke selatan. Tahunnya. Benar ya, Pak? Di Winda ngomong juga, di Febri ngomong juga, makanya gak jelas. Coba satu-satu aja, satu-satu. Ini Pak, pergerakan semu matahari ya. Pergerakan semu matahari. Matahari yang seolah-olah ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Coba Febri aja dulu, Febri. Win nanti dulu, Win. Febri. Bentar, Pak. Pergerakan semu matahari yang seolah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Gimana sih, Pak? Maksudnya nih, pergeseran semu. Maksud pergeseran semu itu apa sih? Ini kan katanya ada rotasi dan revolusi bumi, sehingga terjadi pergeseran semu harian dan tahunan matahari. Saya, Pak. Oke. Si jaket turun, si kursi. Ada jaket turun. Jaket turun. Si kursi. Semu tahunan Si luar, matahari, Bu. Pak. Bentar ya. Tahunan matahari. Soalnya kan di nilai ijazahnya kan setiap Oke, jadi gini ya. Yang namanya semu itu, semu ya. Ini kan nih, terjadi pergeseran semu matahari. Ini kayak sebenarnya ada yang tahu nggak? Matahari itu terbit dari mana? Terbit dan terbenamnya matahari itu di mana? Dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Terbitnya di timur ya. Terbitnya di timur apa di barat? Ayo. Terbitnya di timur. Timur. Kalau katanya kalau misalkan matahari terbit di barat itu akan terjadi
Kiamat, Pak. Kiamat ya. Gini, kita singgung sebentar. Sehari-hari adalah kita melihat itu seperti itu, tapi kenyataannya adalah matahari itu tetap pada posisinya, ya. Matahari tetap pada posisinya. Ini dikatakan adalah rotasi dan revolusi bumi, sehingga terjadi pergeseran semu harian dan tahunan matahari. Jadi seolah-olah matahari yang bergeser, padahal bumilah yang berputar. Kenapa? Nah, pertanyaannya, kenapa kira-kira bumi berputar, padahal itu ada kita ya, tapi kita tidak merasakan demikian. Tidak merasakan demikian. Yang pertama adalah, yaitu tadi, kita tidak merasakan itu karena adanya pertama gaya gravitasi, yang kedua, ya karena memang pergeserannya atau perputarannya pelan. Beda sama kalian ya, sama kalian dengan misalkan kalian naik koma diputar lah, yang sifatnya mutar kan, atau odong-odong. Nah, itu kan dia mutar tuh. Tapi kalian merasakan perputaran itu. Karena apa? Dia mutarnya cepat. Lingkupnya kecil. Terus selanjutnya, kalian pernah naik mobil misalkan, terus kalian lihat benda di sekitar kalian itu, yang seolah-olah itu dia yang menjauhi kalian, padahal kita yang menjauhi benda itu. Nah, itu juga merupakan pengaruh dari rotasi ini. Kita ambil contoh sederhana adalah ini. Biasanya kalau di ini ya, di apa namanya, di Islam itu kan ada maghrib dan subuh. Nah, itu setiap hari itu ada perubahan jam, ada perubahan menit. Kalau jamnya mungkin sama, tapi ada perubahan menit. Jadi tidak dari awal bulan ke akhir bulan itu tidak stuck. Karena itu tadi, ada rotasinya, perbedaannya. Terus selanjutnya, ini tadi, katanya kalau misalkan matahari terbit dari barat itu terjadi yang namanya kiamat. Logikanya adalah gini. Pertama tadi, matahari akan tetap pada porosnya. Dia tetap, karena matahari itu di pusat tata surya. Terus, kenapa jadi demikian? Jadi para ahli berpendapat, kenapa jadi dikatakan terbit dari barat, itu sebenarnya keadaan bumi itu sudah tidak berrotasi pada porosnya lagi. Keadaan bumi ini sudah kacau, sehingga dia akan mutarnya balik, sehingga seolah-olah mataharinya yang terbit dari barat. Nah, seperti itu. Itu secara ilmiah ya, secara ilmiah. Beda lagi kalau secara keagamaan dan sebagainya, itu beda lagi. Ini secara ilmiahnya, kenapa demikian itu tadi. Ya karena keadaan bumi saat itu pun sudah hancur, sudah berantakan sekali, sehingga itu tadi mutarnya akan balik. Terus yang kedua adalah karena ada perbedaan dari lintang geografi dan lingkungan fisis. Ya, beda antara kita yang di Khatulistiwa dengan orang-orang yang ada di Eropa, itu beda lingkungannya. Kita mungkin mandi 3 kali sehari itu sudah biasa. Ya paling enggak 2 kali lah mandi. Tapi kalau orang-orang Eropa, mereka tidak terbiasa mandi sebanyak itu. Paling mereka mandinya 1 hari sekali atau 1 kali 2 hari. Tapi beda. Tapi ketika mereka berkunjung ke Indonesia, mereka juga sama seperti kita, karena mereka akan merasa kegerahan, kepanasan dan sebagainya. Itu. Terus selanjutnya,
Nih, faktor pengendali cuaca. Nih, ada faktor pengendali cuaca yang bersifat permanen ya. Artinya permanen ini dia tidak bisa berubah-ubah. Ini efek rotasi bumi tadi, penyebaran daratan dan lautan di permukaan bumi. Jadi kalau kita kembali ke ini, bumi kita 70%-nya adalah lautan atau air, sehingga yang namanya kelembapan udara itu tidak bisa dicegah atau dikurangi untuk Indonesia. Terus selanjutnya, nih, letak garis lintang bumi atau latitude. Faktor orografis, nah, orografis nih, gunung dan pegunungan. Di Indonesia cukup banyak gunungnya. Ini juga perbedaan ketinggian letak di permukaan bumi. Ini juga mempengaruhi. Terus yang sifatnya sementara, nih, pusat-pusat tinggi rendah. Terus arus laut yang ditimbulkan oleh perbedaan musim. Arus angin yang ditimbulkan oleh perbedaan tekanan udara. Terus juga hujan badai. Ini sementara, tidak baku. Tapi yang baku itu yang ini. Faktor ini. Ini bisa di screenshot. Kita lanjut. Nih. Nih. Luas wilayahnya sempit ya. Kalau cuaca, iklim itu luas. Faktor yang mempengaruhi adalah geografis dan topografis. Kalau iklim, suhu dan kelembapan udaranya. Nih, lanjut. Unsur-unsur cuaca dan iklim yang pertama adalah sinar matahari. Banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi itu tergantung hal-hal berikut. Lamanya penyinaran. Ini kalau kayak gini kan ini bisa dikatakan matahari tidak full menyinari bumi, tapi dihalangi oleh awan-awan. Nah, tinggi rendahnya tempat keadaan udara, angin dan arus laut, terus juga keadaan tanahnya. Keadaan tanah maksudnya di sini adalah misalkan kita berada di daerah gambut dengan berada di daerah yang bukan gambut, itu juga akan mempengaruhi karena biasanya gambut cenderung banyak akan menyebabkan yang namanya penguapan. Ini sudah datang sinar matahari, tidak terlalu jelas. Ini suhu udara. Ini delay nggak? Halo. Ada delay. Oke. Enggak, Pak. Suhu udara berbeda-beda ya dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Terus penyebaran ini juga dibagi menjadi penyebaran temperatur yang sifatnya vertikal ya. Kalau vertikal ya dari atas ke bawah. Nah, kalau horizontal itu dari kiri ke kanan. Nih, ada dua suhu udara tuh penyebarannya. Terus kalau tekanan ini dia merupakan yang diberikan oleh udara karena berat pada bidang horizontal. Ini luasnya sekitar 1 cm. Terus tekanan udara antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu akan mempunyai perbedaan ketika pertama tadi ini mempengaruhinya. Lintang bumi, terus penebaran lautan dan juga daratan, lautan dan daratan ya. Ini alatnya. Alat untuk mengukur tekanan udara itu disebut dengan barometer. Nama alatnya. Ini angin. Angin merupakan
pergerakan udara pada arah horizontal atau hampir horizontal ya, dari sudut miring lah istilahnya. Aliran ini berlangsung dari tempat yang tekanan udaranya ke daerah bertekanan rendah. Jadi dia ngisi. Ini nama alatnya anemometer. Nih, faktor-faktor yang menyebabkan cepatnya angin. Ini gini, ini macam-macam angin. Jadi angin itu ada angin darat dan juga angin laut. Ini kalau malam ini angin laut. Apa namanya? Angin darat kalau malam ya. Tapi kalau siang ini angin laut. Dia naik dari laut tuh naik ke arah daratan, tapi kalau malam dari daratan itu akan turun ke laut. Dia akan mutar. Nih. Nih. Ini bisa disingkat kalau kalian nggak ingat, ini bisa disingkat dengan simbah manggung. Siang angin lembah, nih. Siang angin lembah, malam angin gunung. Simbah manggung katanya. Ini angin siklon, antisiklon. Kita cepat aja. Ini ada angin fon ya. Jadi angin fon ini dia bagaimana menyebabkan udara yang kering di sini. Jadi ini ada awan di sini. Terus terjadi hujan sehingga awan yang naik ke sini itu sudah tidak ada ininya lagi, tidak ada isinya lagi. Sehingga di sini akan terjadi yang namanya wonggrai atau udaranya sudah hangat udaranya. Karena dinginnya sudah habis di sini tadi untuk angin fon. Nah, ini macam-macam angin munson. Ini angin munson barat. Dari barat ya. Dari barat, dari utara ke ini ke timur. Kebanyakannya. Ada juga angin munson timur yang ke arah timur. Ya dari benua Australia ke arah atas. Nah, klasifikasi awan ada awan cirrus atau diinikan dengan CI, awan Cirrotaurus, CI-CP, Cumulus, CI-CU. Ini jenis-jenis awan. Ini kelompok awan sedang. Awan rendah. Nih, bentuk awan menjadi 3 ya, berdasarkan bentuknya ingat, cumulus, stratus, dan cirrus. Awan cumulus itu merupakan awan yang bentuknya bergumpal, terus dasarnya horizontal, tipis tapi bergumpal, horizontal. Stratus yaitu awan yang tipis, tersebar luas sehingga menutupi langit secara merata. Nih, kelembapan udara. Kelembapan udara, jadi ini konsentrasi uap air di udara itu, angka konsentrasinya ini dapat diekspresikan dalam kelembapan udara absolut, kelembapan spesifik, atau kelembapan relatif. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kelembapan udara, ada suhu, tekanan udara, pergerakan angin, kualitas dan kuantitas penyinaran, vegetasi, ketersediaan air di suatu tempat. Ketersediaan air di suatu tempat ini juga mempengaruhi. Curah hujan. Oke, ini nih. Hujan meteor.
Ini hujan asam ya. Ini penting nih salah satunya. Kenapa jadi hujan asam? Karena asap-asap ini dia berasal dari asap pabrik. Awan-awannya berasal dari asap pabrik, sehingga daerah sekitar ini akan mengalami yang namanya hujan asam. Oke, sampai di sini ada yang diskusikan tidak? Halo. Ada yang didiskusikan? Enggak ada, Bu. Enggak ada, Pak. Oke. Ini ada di ini ya. Di GCR, tugas di GCR. Sama cara pengerjaannya sama.